warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadi lagi dualisme puasa. Kalau enggak di awalnya, kadang-kadang di ujungnya, di lebarannya. Tuh, ya memang Indonesia ini unik memang ya. Kenapa bisa begitu? Karena ada metode hisab dan ada metode ru'yat. Ru'yat melihat. Jadi melihat itu katanya syaratnya berapa derajat, Bu? 2 atau 3? 3, sekarang 3. Tiga ya, berubah lagi ya? Ya berubah, kemarin 2 katanya. Oh 3. Itu 3 derajat itu kok tahu dia ada 3 derajat, Bu? Berarti dia lihat, Bu. Aneh memang. 3 derajat kok tahu? Dari mana sampai yang tahu? Dia bilang. Nggak tahu katanya. Loh, kok nggak tahu? Dia tahu, dia bilang. Nah, jadi kalau 2 derajat berarti dia ngelihat. Kalau nggak ngelihat berarti hisab. Kalau nggak hisab berarti reka-reka. Loh, gimana dong? Nah, itu semua sudah saya jawab dalam video saya di YouTube saya, Ustadz Arifin Purba Official. Silakan dilihat. Jangan. Apa sih ini? Dibuka. Kok lama? Ya 10 menit, matiin. Lanjutin lagi. Udah saya terangkan tentang hisab dan ru'yat. Ya, silakan. Nanti silakan pilih mau yang mana. Ustadz Arifin Purba Official. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Dan itu gratis. Ya. Baik. Itu saja. Saya punya channel di YouTube Majelis Studi Dakwah Harapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Praktis saja dia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah motto dulu. Imam Syafi'i mengatakan, jadikanlah dunia di tanganmu, akhirat di kalbumu, kematian di pelupuk matamu. Kata Imam Syafi'i. Jadi dunia itu taruh di tangan, jangan taruh di hati. Artinya dunia bisa lepas. Tapi kalau akhirat taruh di hati, jangan lepas. Nah, kematian taruh di mata, dekat. Kan kita semua camat. Apa itu camat? Permainan. Entah ibu-ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan ibu-ibu duluan. Atau kita mati berjamaah. Biayanya murah, tahlilannya nggak dalam kamu. Nah, bagaimana caranya orang kasih gempa? Bosnya besar 10 pada skala Richter. SWS 12 Monase TKP. Ya. Nah, jadi ini motto Imam Syafi'i. Bagus sekali ini saya kira. Nah, itulah warok dan juhudnya Imam Syafi'i. Oke. Makanya yuk ngaji bareng. Kita isi hidup ini dengan hal-hal yang positif. Nanti di bulan Ramadan ini ibu-ibu bikin jadwal jam sekian, kayak ini jam sekian, kayak begini. Nah, bahkan jadwal bikin bukaan dan jadwal bikin makan sahur itu juga ibadah. Ya, itu ibadah. Siapa tahu pas lagi ibu masak sahur turun al-qadar, pahala masak sahur lebih baik dari 1000 bulan. Asalkan jangan manyun masaknya. Kalau manyun nggak enak masakannya. Gitu ya. Baik. Ini kita baca firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil orang yang beriman, yang tidak beriman tidak wahai. Ya Allah enggak memanggil orang muslim, enggak, orang beriman yang dipanggil. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah pernah diwajibkan atas orang beriman
kamu agar kamu bertakwa. Ini dah hafal kita ibu. Nah, pertanyaannya mengapa orang beriman itu diwajibkan puasa? Apakah cukup ya hidup hanya dengan iman? Ternyata nggak cukup ibu sekalian. Ya, ternyata nggak cukup hidup dengan iman. Kenapa nggak cukup? Banyak contohnya. Misalnya nggak nyangka ya, dia kan ustaz, ke uang masjid dimakan juga ya, doh. Nggak nyangka, dia kan kiai, kok uang anak yatim ditilep juga ya? Apa dia nggak beriman? Beriman bu. Nah, itulah tandanya orang beriman itu masih labil, dia masih bisa nyeleweng. Tapi kalau orang bertakwa, nggak bakal. Nah itulah makanya orang beriman diwajibkan berpuasa supaya bertakwa. Tuh. Nanti kaitan dengan hati yang bening ya. Karena kata Nabi takwa hahuna, takwa itu dalam kolbu, dalam hati yang bening. Apa rahasianya ini kita kaji? Oke. Namun setiap tahun orang berpuasa, tetapi tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, justru keadaannya lebih buruk dari sebelumnya. Kenapa ya? Tiap tahun puasa kita sama Nabi, siapa lebih banyak puasanya bu? Kita. Nabi itu cuma 8 kali seumur hidup puasa Ramadan. Kalau kita ini bu ada yang udah 40 kali, 50 kali, atau mungkin saya paling banyak. Kenapa? Saya lahir zaman purba. Ustaz dari purba ya. Beneran saya. Sekarang masih ada. Oke, nah ini ya, nggak ada perubahan. Itu gimana itu? Hatinya nggak bersih, kotor terus. Kalau kata orang Medan, hatinya berketek, ya. Betul orang Medan dulu. Wow ya, bahasa Jawa. Nah, ternyata ini rahasianya bu. Ini ya. Jadi tingkatan manusia di sisi Allah ada 8 tingkat. Yang paling mulia orang bertakwa, nih muttaqin. Peringkat 2 orang mukmin. Peringkat 3 orang muslim. Yang Allah perintahkan puasa orang mukmin. Baru naik dia menjadi orang muttaqin. Kalau puasa dari muslim nggak bisa lompat ke muttaqin, nggak bisa. Jadi selama ini banyak orang puasa karena muslim dia, belum mukmin. Makanya nggak berubah-ubah. Apalagi 4 sampai 8. Wah, itu nanti bahaya, nanti akan kita lihat pada slide berikutnya. Nah, jadi rahasianya ya, jadi kalau perintahkan puasa orang mukmin supaya menjadi orang muttaqin. Kalau puasa dari muslim itu nggak bisa muttaqin. Nah, nanti kita lihat kita ini posisi mana sekarang. Kayak dengan kolbu nanti ya, hati. Nah, setiap kita punya hawa nafsu, punya nafsu. Orang mukmin nafsunya lawamah. Kalau dia puasa Ramadan, nah dia naik menjadi orang takwa. Tapi orang muslim nafsunya amarah, suka marah-marah. Makanya bu, kalau masih suka marah-marah itu masih muslim. Rasa-rasain aja. Puasa marah-marah, ya gimana? Anak pulang sekolah, naruh sepatu di atas meja, satu lagi taruh di atas kulkas. Ibu lagi puasa, marah-marah. Harusnya jangan marah bu. Nah, jangan di sini ya saya. Tempatnya ini, kata anak kita. Ibu udah lihat puasa ya, nggak marah. Iya. Tapi kata ibu, ntar maghrib kalau saya marahin. Sama aja. Jadi kalau puasa masih marah-marah itu berarti masih muslim. Nggak bisa jadi orang muttaqin. Ini kuncinya. Ya, jadi nafsu itu ada amarah, ada lawamah. Nanti orang muttaqin nafsunya 3, nanti terakhir. Nah, jadi ini ibu sekalian. Baik, tingkatan nafsu ya. Nah, pertanyaannya, nafsu itu adanya di mana? Ternyata nafsu itu adanya di dalam kolbu, di dalam hati. Kalau bahasa kita, yuk kita bedah hati kita ya. Maksudnya kajiannya. Jadi kita lihat nafsu itu ada di dalam kolbu. Nih, perhatikan. Selanjutnya, nih
Allah menganugerahkan kepada manusia akal dan kolbu. Akal di kepala, kolbu di jantung ini. Dengan akal dan kolbu manusia melakukan perbuatan. Nih, perbuatan manusia ada yang buruk, ada yang baik, terpuji. Itu tergantung kolbunya. Kalau kolbunya kotor, maka perbuatannya buruk. Tapi kalau kolbunya bersih, kolbu salim, perbuatannya terpuji. Nah, kolbu ini tergantung akal. Kalau akalnya jahat, kolbunya kotor, perbuatannya buruk. Kalau akalnya baik, kolbunya bersih, perbuatannya terpuji, akhlaknya terpuji. Nah, jadi ini semua rangkaian akal, kolbu, perbuatan. Makanya akal ini wajib diisi ilmu, ngaji, ilmu baca Quran, ilmu fikih, ilmu akidah, semuanya diisi nih dengan pengajian akal kita supaya nanti masuk ke dalam kolbu. Nah, kolbunya menjadi benar. Nah, kalau kolbunya benar, akhlaknya pun baik. Begitu caranya. Nah, kita akan kaji sekarang ini fokus kolbu ini, Bu. Kaitannya dengan nafsu tadi ada di kolbu. Nah, ya baik kita lihat. Nih. Akal itu fungsinya sebagai penasehat. Penasehat jasmani kita ini, penasehat kolbu. Kolbu adalah raja atau umaro. Anggota badan adalah rakyatnya. Jadi tangan, kuping, mata, kaki itu rakyat. Akal penasehat. Kolbu raja. Kata kolbu kerjain, dia kerjain. Tapi kata akal jangan. Nah, akalnya mikir korupsi nanti kalau ketangkep, kata kolbu tenang aja, bagi-bagi. Kata si akal bagi-bagi sih bagi-bagi, tapi sekrotul maut bagaimana? Siap sampean. Kata hati, iya deh, jadi deh. Nah itu makanya akal ini penting diisi ilmu. Makanya ya raja umar yang baik adalah yang mendatangi ulama, minta pendapat nasihat. Tapi ulama yang jelek adalah ulama yang mendatangi umaro, pasti minta proyek. Gitu ya. Nah jadi kita akan fokus lagi kepada kolbu ini, Bu. Mari kita lihat kolbu kita ini ya. Nih, apa kolbu itu? Kolbu secara bahasa artinya berbolak-balik secara bahasa. Adapun secara fisik, kolbu itu artinya jantung, adalah jantung yang berbentuk seperti buah apel yang terletak pada dua jari di bawah dada sebelah kiri. Di dalamnya terdapat lubang, kayak buah apel itu ada lubang. Di dalam lubang itu terdapat darah hitam dan itulah sumber nyawa. Itu namanya kolbu, jantung ya secara fisik. Kalau ibu masak ayam ada jantung ayam, ada jantung kambing begitu. Sama, jantung manusia juga kayak begitu bentuknya. Itu secara fisik. Nah, tetapi di dalam jantung itu terdapat secara non-fisik. Itu secara istilah, kolbu itu adalah wadah tempat yang dalam bahasa kita sering disebut dengan hati. Jadi kolbu itu secara tidak terlihat adalah tempat dia. Ya. Nah, inilah yang dikatakan dengan kolbu. Secara bahasa bolak-balik, secara fisik jantung, secara syariat dia tempat perasaan, tempat iman di dalam kolbu kita, dalam hati kita. Adanya di dada sebelah kiri, dua jari di bawah dada kita. Oke, baik ya. Nah, sekarang kita lihat, Bu, ternyata kolbu itu berlapis-lapis. Ini agak dalam, Bu. Nanti akan ketemu tema kita rahasia hati yang bersih, ya. Kita lihat, kolbu itu 3 lapis. Di dalam kolbu yang 3 lapis itu, Bu, ada 11 macam isinya. 11 macam. Ini namanya kita ngaji diri. Ya, kita perhatiin dia, kita kaji dia. Nanti kita bersihkan. Ya, baik. Nah, ini dia, Bu, lapisannya, Bu. Lapisan kolbu itu nih, Bu. Lapisan yang paling luar namanya as-sudur. As-sudur.
Kan kita sering dengar ayat alladzi waswisu fi sudurin nas. Itu sudur lapisan paling luar, Bu. Nah, di situ nanti ada 5 macam dia. Di sudur itu. Nah, lapisan di dalamnya agak ke dalam dikit, tengah, namanya al-fuad. Nanti ada ayatnya al-fuad. Nah, di al-fuad itu ada 1 macam di situ. Diam di situ dia. Kalau di sudur 5 macam. Kalau di fuad 1 macam. Nah, kemudian ada lapisan paling dalam. Itu namanya al-absar. Mata hati paling dalam. Nah, di al-absar ini ada 5 juga. Jadi 5 di sudur, 5 di absar, 1 di fuad. Nah, inilah tarik menarik dia, Bu. Makanya kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu ada fujur negatif, ada takwa positif. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan kalbunya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang yang mengotori kalbunya. Maksudnya ya tadi kita harus melakukan tazkiyatun nufus. Nah, ketika kita meninggal, yang pulang itu yang mana, Bu? Kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu siapa yang pulang dalam diri kita, repot ke sana, Bu. Ayo, siapa yang pulang ya, Bu Maryam ya? Kalau jasad ini Bu ke tanah, Bu. Yang ditanya itu siapa di alam kubur? Pertanyaan pertama, apa di kuburan? Man rabbuka? Kenal nggak kita Tuhan? Allah. Dibuka bumi ini, kalau nggak kenal, dipanggil nama kita, mengapa mau kita? Nah, itu dia, ada interogasi di alam kubur. Siapa yang diinterogasi itu? Dalam diri kita ini. Oke, mari kita lihat isinya sekarang. Ayo, pelan-pelan. Lapisan paling luar adalah as-sudur. Ini dalilnya, Bu. Coba kita lihat surah Al-Maidah ayat 7. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzati sudur. Nah, ujung ayatnya wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui bidzati sudur. Allah Maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam sudur, di dalam kolbu, di dalam mata hati, di dalam lapisan itu, lapisan luar. Nah, jadi sudur itu lapisan luar. Allah tahu apa saja yang ada di situ. Berarti ada 5 dia ya, nanti kita lihat yang 5 itu apa aja. Jadi kita baru mengetahui kolbu kita itu ada 3 lapis. Bukan kolbu 1 aja, dah 3 lapis itu. Lapisan luar adalah as-sudur. Ya, bidzati sudur. Itu lapisan luar. Sekarang kita masuk ke lapisan yang kedua. Namanya al-fuad. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan al-fuad, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi nanti kita, pendengaran kita, penglihatan kita yang ada di dalam fuad, nah itu nanti diminta pertanggungjawaban. Apa yang ada pada fuad? 1 aja cuma. Itu yang ditanyai nanti dalam diri kita. Itu yang pulang itu, Bu. Yang ada di fuad. Ya. Yang ada di fuad. Itu yang akan ditanyai nanti. Nah, surah 17 ayat 36. Baik ya. Ini lapisan yang kedua, namanya fuad.
Lapisan pertama tadi namanya sudur. Lapisan kedua namanya fuad. Nah, lapisan yang paling dalam, Bu. Nih, al-absar. Ini dalilnya. Ya, qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Nah, kita lihat ujung ayatnya. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata kolbu, yang mempunyai mata hati. Artinya mempunyai hati yang terdalam, namanya absar. Nah, jadi absar itu hati yang paling dalam. Nah, di sana ada 5 isinya. Ya, di hati yang paling dalam itu ada 5 isinya. Di hati yang paling luar ada 5. Di hati yang tengah-tengah fuad ada 1. Jumlahnya 11. Apa yang 11 itu? Ayo kita lihat. Nasar ini ya. Nih dia tuh. Kita buka ini. Ini akhir zaman, Bu. Kita harus mengkaji tentang kolbu, jiwa, rohani kita, Bu. Karena selama ini kita ngaji kulit-kulitnya, syariat-syariat itu semua. Nggak masuk ke dalam kolbu. Kalau sholat nggak ngerti ini, sholatnya gersang. Kalau puasa nggak paham ini, puasanya garing. Kalau umroh haji nggak ngerti ini, hajinya antak, nggak ada rasa. Kenapa? Jiwanya nggak ikut sholat, jiwanya nggak ikut puasa, jiwanya nggak ikut umroh dan haji. Ayo, kosong dia. Azan aja, Bu, kalau kosong itu, Bu, sakit kuping kita mendengar. Tapi kalau azan yang ikut jiwanya azan, siapa yang azan itu? Tersentuh batin saya. Tuh. Sama baca Quran begitu. Kalau jiwanya nggak ikut baca, kotor jiwanya, nggak enak, nggak bergetar kita mendengarnya. Nah, ini Bu. Jadi mari kita lihat isinya ya. Di sudur ada 5, Bu. Tuh, kita lihat, yang pertama syaitan. Setan itu mondar-mandir di sudur kita, Bu. Jalan keliling-keliling, patroli dia. Tuh. Yang kedua, hawa. Hawa itu syahwat, keinginan, pengen makan, pengen macam-macam, pengen belanja ke mall. Tuh hawa itu bawaannya pengen. Nah, itu yang dibawa sama setan sebagai senjata. Untuk apa? Untuk memberikan was-was kepada yang ada di fuad. Itu. Nah, yang ketiga, bintik hitam. Di sudur, bintik hitam ini akibat dosa yang dilakukan. Kata Nabi, kita berbuat satu dosa, maka Allah jadikan 1 bintik hitam. Pernah dengar hadisnya ya? Pernah dengar hadisnya? Bisa sampaikan juga itu. 2 dosa, 2 bintik hitam. 1000 dosa, 1000 bintik hitam. Lama-lama kata Nabi, hatinya gelap. Kalau hatinya hitam, wajahnya jelek. Itu makanya apa bedanya orang Batak tukang copet dengan orang Batak yang sudah Islam dari wajah. Kalau tukang copet wajahnya sama, setengah menakutkan. Tapi kalau orang Batak yang sudah Islam wajahnya bercahaya, contohnya saya. Nah, tahadus ni'mah, Bu. Coba lihat, Bu, inang-inang rentenir, jelek mukanya, Bu. Karena kalbunya hitam. Kalau Bu, pejabat-pejabat yang koruptor, jelek, gak enak ditengok. Tapi dengan ibu ini bercahaya wajahnya. Walaupun ada sedikit burung-burungnya. Gak apa-apa, masih lebih hitam. Itu yang akan kita bersihkan. Itu yang akan kita bersihkan, Bu. Jadi, wajah ini bawaan kalbu. Semakin banyak bintik hitam, semakin jelek wajah kita. Bintik hitam itu akibat dosa dan kesalahan. Oke. Yang keempat, kalau bintik hitam itu nggak disapu, nggak dilap, nggak dipel, nggak dibersihin, dia berubah menjadi belatung-belatung penyakit. Tempat zaif. Penyakitnya itu zaif, penyakit
Khawatir penyakit, apa itu khawatir? Jamaknya khawatir, khawatir. Nah, selalu khawatir dia, takut banget. Itu penyakit, iri, dengki, ria, ujub, takabur. Nah, merasa paling benar, kelompok kami paling benar, yang lain sesat. Nah, itu kayak tadi itu namanya penyakit. Nggak akan masuk surga, kata Nabi. Orang dalam hatinya ada sombong sebesar biji sawi. Itu yang keempat, itu adanya di sudur. Dia bergelimang sama setan. Setan itu senangnya tempat yang jelek, yang buruk-buruk, yang kotor-kotor. Namanya setan. Dan di situ mainan dia di sudur. Tubuh. Nah, kemudian yang kelima, di situ juga ada jin korin. Setiap kita lahir pasti didampingi oleh jin korin. Itu dalam hadis yang sahih. Sahabat bertanya, apakah kau juga punya ya Rasul? Aku juga punya. Tetapi dengan izin Allah, jin korinku diislamkan oleh Allah. Maka tidaklah menyuruh aku kecuali yang baik-baik. Kata Nabi. Lalu bagaimana dengan kami? Kata Nabi, tergantung kalian. Kalau kalian berusaha menjadi orang baik, maka jin korin kalian pun akan menjadi baik. Tuh. Jin korin itu. Kalau kita mati, jin korin kita itu gak mati bu, dia yang gentayangan. Makanya kalau ada orang kesurupan, siapa kamu? Bah aku. Ngapain kamu kemari? Saya kangen sama cucu saya ini. Kenapa kamu gak pulang-pulang? Saya gak mau pulang sebelum dibikinkan kopi campur odol. Jangan bu, jangan kasih. Itu bukan mbah kita ini, itu korinnya dia. Makanya kalau ada kesurupan cerita itu korin yang bukan ruh. Ruh itu kan bisa masuk lagi tuh. Di alam barzah dia udah di kerangkeng. Itu makanya orang minta ke kuburan sama wali itu korinnya itu yang didatangi. Jin korin namanya. Dia nggak mati bukan kiamat. Itulah yang kebanyakan ditangkap oleh dukun-dukun, dijadikan ilmu santet. Itu jin korin namanya itu. Kita mati dia nggak mati. Ada dalam diri kita bu. Dia makannya di sudur. Kalau tergantung kita, baik gak kita? Nah, itulah lapisan pertama, lapisan dua, ada 5. Kemudian lapisan tengah, namanya fuad. Nah, di fuad itu cuma satu, itu ada nafsu, jiwa, atau sukma. Nafsu itu, kamu makan nafsu banget salah. Kamu makan hawa banget, begitu harusnya. Nafsu itu jiwa bu, yang menyuruh kita ngambil, yang menggerakkan kita ngambil atau ngomong, itu jiwa kita. Makanya nafsu itu nanti ada 5 tingkat dia. Yang paling rendah itu nafsu amarah. Tuh. Itu tadi nafsu amarah tadi yang pada orang muslim. Nafsunya amarah orang muslim itu. Nafsunya di dalam fuad itu. Jadi nafsu itu jiwa. Jiwa itu sukma. Dan kalau ada bu orang kena guna-guna pakai boneka, ditusuk pakai jarum, itu sukmanya bu diikat. Ada bu ilmu begitu bu. Dan itu gak bisa diruqyah. Gak mempan bu. Kan ada orang kemasukan jin itu pertama ketempelan jin. Ada yang kesambet jin. Nah, ada yang kemasukan jin. Ada yang dikirim jin. Ada yang undang jin. Ada jin keturunan. Jin nasab namanya, itulah indigo itu. Kayak peramal pawang hujan kemarin itu kayak jin nasab dia. Itu hukumnya syirik semua. Ada jin yang masuk ke dalam sukma manusia, kepada jiwa manusia, diikat, dia ditusuk, dia punya boneka, itu harus dicabut bu. Tak bisa diruqyah biasa bu. Hanya kalau punya saudara, punya tangga yang kena penyakit sihir yang sudah menahun, boleh konsultasi sama kami. Insyaallah kita akan tolong bu. Dan anak buah Dajjal sekarang jin-jinnya pada pelihara bu. Main-main. Wah dia rajin baca Quran. Iya, tapi baca Quran itu sampai kolbu. Karena juga. Mana tahu? Ya, baik. Nah kemudian itu dibuat. Lalu lapisan yang paling dalam ada 5 juga, yaitu di sana ada malaikat, di sana ada ilmu,
di sana ada iman, di dalam sana ada takwa, di dalam paling dalam itu ada ruh, itulah dia hati nurani. Ruh beda sama jiwa tadi, beda. Ruh ini murni, Bu, suci dia. Makanya malaikat itu suci, ilmu itu murni, iman, takwa, ruh itu murni. Ruh itu hati nurani, hati kecil. Begitu ibu berbuat dosa, kenapa saya ngerjain? Hati kecil saya sebetulnya nggak pengen. Kenapa saya kerjakan? Nah, yang mengerjakan itu nafs, dorongan nafs, jiwa yang sudah terpengaruh oleh setan. Hati kecil nggak setuju. Yang paling dalam nggak setuju, Bu. Tuh gitu. Nah, ini mungkin karena jarang-jarang dengar, nggak apa-apa. Saya harus latih ini supaya ibu terbiasa. Jangan luar aja ngajinya, Bu. Masuk ke dalam nih. Ada di tubuh kita. Di dalam Islam itu dalam hadis namanya ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaruka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah sedang mengawasi engkau. Ihsan namanya di zaman Nabi, di zaman sahabat yang keempat, ihsan. Tapi kemudian di masa imam yang keempat, Imam Malik dan seterusnya, dia berubah nama menjadi warok dan juhud. Warok dan juhud. Kemudian pada masa berikutnya lagi berubah nama, dia menjadi tasawuf. Kemudian tasawuf ini banyak dimasuki dengan filsafat. Akhirnya banyak yang tersesat. Kemudian Ibnu Qayyim Az-Jauziyah membuat konsep lagi namanya tazkiyatun nufus, pembersih jiwa. Nah, terakhir Buya Hamka menulis buku apa namanya? Tasawuf modern. Oh, begitu tuh. Kolbu ini. Oke, inilah isinya ya. Jadi ada 3 lapis kolbu kita, dan di dalam masing-masing lapis ada isinya. Nah, ini semuanya ada cara untuk membersihkannya, ada cara menghidupkannya. Kalau setan, bagaimana cara menghindarkannya? Baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu banyak-banyak dibaca. Ayah turun, ya Allah, jangan sampailah setan itu hadir dalam hatiku. Gitu. Minum, berdiri, nah itu perbuatan setan, setan demen. Minum pakai tangan kiri, setan lebih demen. Ini kadang-kadang kan di kondangan acara resepsi pernikahan, kan pada berdiri makanya. Nyom, setan semua. Kalau dia ustaz, ustaz setan. Kalau dia haji setan. Ya kan, nggak usah makan, Bu. Bungkus saja, Bu, pulang. Nah, siapkan situ apa nama seropom itu. Bungkus. Makanya kalau itu bikin resepsi pernikahan, cari yang ada bangkunya. Iya. Kalau enggak, kita sendiri bawa makan, cari keluar pada teras, duduk kita makan. Karena bukan ustaz, saya bukan setan, saya bilang itu. Jangan duduk dari teras, duduk blok udah. Atau kalau nggak ada buat aku, apabila kita lompat gantian Pak, saya makan duduk begitu. Kayak sudah selesai makan. Itu setan itu. Makanya jangan diikuti. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh yang nyata bagimu. Tuh. Kalau kita mengikuti perbuatan setan, maka bintik-bintik kita banyak dalam kolbu kita. Itu setan demen sama dosa-dosa dia. Sama yang jorok-jorok, yang kotor-kotor, senang dia. Begitu ya. Sudah saya sampaikan kemarin itu, berbanyak istighfar, Bu. Ya, berbanyak istighfar. Istighfar untuk kepala, istighfar untuk mata, istighfar untuk hidung, istighfar untuk mulut, istighfar untuk kuping, istighfar untuk tangan, istighfar untuk kolbu, istighfar untuk perut, istighfar untuk kemaluan, istighfar untuk kaki, istighfar untuk seluruh badan dan darah kita. Masing-masing 100 istighfarin. Bersih dia. Astagfirullah, atau astagfirullahaladzim. Kepala dulu, pikiran-pikiran kotor bersihin. Begitu caranya. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut lagi.
Nah inilah Bu, yang dipuasakan itu nafsu ini Bu, supaya hati kita bening. Ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu puasa. Yang dipuasakan itu nafsu, jiwa, dikendalikan dia, ditahan dia dari apa? Dari hawa, dari setan, dari penyakit hati. Dengan apa puasanya? Dengan iman. Nah, jadi puasa yang dipuasakan adalah nafs atau jiwa atau sukma ini. Artinya apa? Ketika puasa, jiwa kita puasa. Nah, kita kendalikan ya Allah. Jangan sampai marah aku ya Allah. Jangan sampai ngomel aku. Jangan sampai buruk sangka aku ya Allah. Begitu terus kalau kita ngomong. Dengan apa? Dengan iman kepadamu ya Allah. Terus begitu. Karena ulama-ulama, wali-wali itu setiap detik kalbunya menyebut Allah, 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 tak lepas. Nah, itu caranya. Di motor, ibu pergi kemari, tetap dia berselawat, dia Allah, kalbunya ngomong. Ketika salat Allahu Akbar, kalbunya ngomong, Allah Maha Besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalbunya bicara, segala puji bagi Allah, Tuhan memelihara pencipta alam semesta. Ikut kalbunya ngomong. Cakep Bu. Tuh jiwa itu yang ngomong Bu. Ini sekarang kan lagi ngomong di jiwanya ini. Gitu. Jadi dijiwain namanya. Kita kadang-kadang ngomong sama anak. Kamu belajar, kamu jiwain gak sih? Mana pikirannya? Fokus. Nah kan gitu. Itu maksudnya itu dijiwain. Kalbu kita itu difuat itu. Pakai iman dia yang ada di absar itu. Nah berdasarkan ilmu yang sudah masuk, makanya ilmu itu di dada, bukan di otak, bukan di kertas. Otak ini untuk didapat aja, masukkan kemari. Kalau berhenti di otak, makanya banyak akal-akalan dia. Orang-orang orientalis itu pintar Islam, tapi nggak masuk ke dalam ilmunya. Makanya nggak jadi orang Islam. Islamologi jadinya. Kalau nyokolakan anak, jangan pintarnya, benernya. Cuma lihat apa kita, jangan lihat matematikanya berapa, tapi lihat akhlaknya bagaimana. Loh begitu, agamanya bagaimana. Itu yang paling utama. Nah ini kayaknya. Jadi kaitannya kebeningan hati rahasia di sini. Yang dikuasai adalah jiwa, makanya tazkiyatun nufus. Nah jadi jiwa ini Bu dibersihkan dengan puasa, dibersihkan dengan zakat, infak, zakat, sedekah, korban, itu membersih jiwa. Apalagi baca Al-Quran, ini membersih jiwa. Itu semua amal ibadah itu membersihkan jiwa. Tausiah ini makanan jiwa, nafsu. Masuk ke dalam kalbu ibu, kayak ada air yang menyiram Bu. Wah ini yang saya cari selama ini. Begitu kita ngomong dalam batin kita. Jangan sekedar di otak, pusing, stres, kebanyakan ilmu. Akhirnya kenapa? Wah bingung gue kenapa? Ini ngomong gini, ini ngomong begini. Kenapa gak masuk ke kalbu? Nah ayo, ini harus betul-betul kita ngaji di akhir zaman. Sebentar lagi Dajjal keluar Bu. Anak buahnya sekarang berkuasa di mana-mana. Sampai lagi Dajjal keluar. Tahun berapa Ustaz? Ya mungkin 2033. Mungkin. Wallahu a'lam. Karena ke depan makin parah itu. Lihat aja. Tapi kalau kita kalbu kita, jiwa kita hidup bersih, tenang hadapinya. Karena ini yang pulang Bu. Nah, yang pulang ini yang nafs inilah Bu. Kenapa? Dulu kamu datang ke dunia dalam keadaan fitrah. Kok kamu pulang sekarang kotor? Ngapain aja kamu disehat? Begitu nanti. Makanya kata ayat-ayat, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali kalau orang itu pulang membawa qalbun salim, hati yang bening. Itulah dia, nafsu jiwanya bening. Ibu sekalian. Oke, baik ya. Rasulullah membuat warning kepada kita.
Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar, karena jiwanya nggak puasa. Dan betapa banyak orang yang sholat malam, sholat qiyamul Ramadan, qiyamul lail, namun tidak mendapatkan dari sholat malamnya kecuali begadang. Tuh, nggak ada pahalanya, karena jiwanya nggak ikut sholat malam. Nggak ada puasanya kecuali lapar, karena jiwanya nggak ikut puasa. Kolbunya itu, nafsunya itu, puasa sama puasa, ngomel-ngomel, buru sangka tetap. Ngomel itu kan dorongan dari kolbu tadi, dari jiwa tadi. Coba kalau dia tahan, astagfirullah, ini soal aku puasa ya Allah, tuh nggak jadi. Nah, itu yang harus kita lakukan tuh. Baik. Nah, kemudian puasa dengan iman beroleh pengampunan dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan penuh pengharapan pahala, maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, jadi jiwanya puasa, dorongan iman yang dalam absor tadi, iman yang mendorong. Apa ciri-cirinya? Wajahnya tetap ceria walaupun sedang lapar. Itu kan iman. Ada orang puasa hari pertama. Kenapa bu? Lagi puasa, nggak sahur semalam. Nah, itu gak iman itu. Mau sahur kek, mau nggak sahur, karena dia iman nggak nampak bu. Itu ada sahabat Nabi itu rajin puasa sunnah, rajin sekali Senin Kemis. Tapi ketika dia puasa sunnah, dia kerjanya dagang di pasar. Dia bawa bontot. Apa itu bontot bu? Bekal untuk makan siang kan? Dia bawa bu, bekal untuk makan siang. Orang kira dia nggak puasa karena dia bawa bekal. Begitu pas habis sholat Zuhur, secara diam-diam dia sedekahkan kepada fakir miskin. Dia bawa sisir bu. Nah, bawa sisir dia kayak gini. Sisiran dia bu, rapi dia. Orang nggak tahu kalau dia puasa. Kenapa? Karena iman. Ini kadang-kadang bulan puasa datang kantor terlambat. Kenapa? Kesiangan habis sahur. Kemudian sore-sore kita mencepat pulang. Kenapa? Mau buka puasa bersama di kantor, lepas bawaannya kerjaannya. Jadi kata mereka, ini orang Islam bulan puasa nggak jadi produktif katanya. Ini kenapa? Karena nggak ada iman. Inilah, jadi dalam iman itu ada di dalam hati yang paling dalam tadi. Begitu juga tarawih bu. Kata Nabi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan pahala dari Allah, maka diampunkan dosa-dosanya. Tiap malam dia tarawih, datang awalan dengan senyum, dengan semangat dia karena capek, nggak ada capek, cerita capek. Nah ini kan iman saya bismillah. Jadi tidak ada ininya. Ya tidak ada rasa malasnya dia, dilawan sama dia. Ini kan kadang-kadang 10 malam pertama ramai masjid sama musola. 10 malam kedua pindah ramainya ke mall dan Ramayana. 10 malam ketiga pindah lagi ramainya ke terminal antar kota pulang kampung. Macet jalanan. Udah kebalik-balik dunianya jadinya. Gimana dapat al-qadar kalau begitu? Jadi yang mendapat al-qadar itu, malam al-qadar itu orang yang dari malam pertama dia sudah semangat. Nanti ujungnya dapat dia. Nah begitulah, itulah dengan keimanan. Ibu masak sahur dengan keimanan, nggak perlu mayun-mayun, nggak ada istilah capek aduh capek bangun lagi, nggak ada tuh. Mau minyak goreng mahal semahal apapun tenang aja, nggak usah pakai minyak goreng, nggak apa-apa. Ayo boikot minyak goreng semua, nggak apa-apa, bisa dikukus, bisa direbus, bisa dibakar, bisa digongseng, bisa. Nah, nggak usah terlalu pusing sama begituan. Nah itu karena iman. Cuek aja, masih ada alternatif yang lain. Kok begitu? Iya, beli baju baru, nggak usah pikir, masih ada baju lama. Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Kalau nggak ada yang baru, yang lama pun jadilah. Gitu. Ini enggak anaknya 5, mau lebaran. Anak pertama minta celana bulu jin, yang kedua minta celana bulu setan, yang ketiga minta celana bulu iblis.
Belum yang perempuan merah-merah pipinya kayak ketok tiang listrik, aduh, pusing dia. Nah, nggak usah begitu karena iman aja. Udah, yuk kita jalani ini karena keimanan. Ngaji karena keimanan. Semuanya karena keimanan. Nah, itulah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah. Oke, ini Bu, ada 5 macam puasa seumur 100 tahun. Yang pertama nomor 1 namanya puasa tahunan, yaitu puasa Ramadan wajib, puasa Syakban Bu, kemarin 28 hari, 27 hari. Kemudian puasa tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Kemudian puasa tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Termasuk juga puasa Arafah, itu tahunan. Oke. Yang kedua puasa bulanan Bu, tanggal 13, 14, 15. Setiap bulan itu puasa bulanan. Nah, yang ketiga puasa pekanan, yaitu Senin dan Kamis. Nah, yang keempat puasa harian, puasa Nabi Daud, tapi dengan catatan puasa Syakban, puasa tengah-tengah bulan, Senin Kamis sudah dia jalankan selama 10 tahun, 15 tahun. Baru dia pindah puasa Daud. Ini baru 3 minggu Senin Kamis langsung lompat puasa Daud. Nggak boleh, jangan begitu. Di zaman Nabi cuma 1 orang sahabat yang puasa Daud, karena dia tadinya ketemu Nabi badannya biasa. 6 bulan kemudian kurus krempeng. Kenapa kok begitu? Aku tiap hari puasa ya Rasulullah, kadang-kadang nggak sahur. Loh, puasa Senin Kamis lah tengah-tengah bulan. Sudah semua aku jalankan selama ini ya Rasul, kata dia. Nggak ada lagi yang ketinggalan. Nah, kemudian kata Nabi, kalau kau mau puasa, jangan tiap hari lah, selang-seling lah. Hari ini puasa, besok enggak, besok puasa, begitu. Seperti puasa Daud. Maka dia puasa. Abu Bakar, Umar nggak puasa Daud, Rasulullah nggak puasa Daud. Jadi orang yang memang sudah mengerjakan puasa sunnah secara syar'i sudah berturut-turut dia. Tuh, yang ada puasa Daud ya. Kalau sholat Daud nggak ada. Maghrib sholat, isya enggak, subuh sholat, zuhur enggak ada itu. Kenapa nggak sholat? Saya sholat Daud, salah. Nah, itu nggak benar ya. Nah, baru yang terakhir, yang kelima, puasa sedikit. Apa itu? Sedikit bicara, sedikit makan, sedikit tidur. Nah, itu yang harus dilakukan. Selama ini kan kita enggak. Makannya banyak, tidurnya ngorok. Ngomongnya juga banyak, komen terus. Makanya kata Nabi, kalau kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, berkata yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Jadi puasa dikit, artinya dikit ngomong, dikit makan, dikit tidur. Nah, itu latih tiap hari, itu cakep tuh. Jiwa kita nanti bersih, hati kita bening. Begitu mau ngomong, no komen terserah ngomong lagi. Begitu. Jadi kalau momennya nih seperti ceramah, harus banyak ngomong saya. Kalau nggak banyak nggak paham nanti. Itu pun ngomongnya terarah, ya, pakai fokus kita, nggak boleh melebar. Nah, kemana-mana nanti begini. Bu, majelis taklim begini Bu, majelis begini. Ini ada 2 goib yang hadir Bu, 2 goib. Yang pertama goibnya malaikat, yang kedua goibnya setan. Apa cirinya? Dari ustadznya. Kalau ustadz ini ceramah selalu menjelek-jelekkan orang lain, menuduh-nuduh orang lain, menganggap ini paling benar, yang datang goibnya setan. Tapi kalau ceramah menceramahkan apa adanya, ya, dengan dalil-dalil yang jelas, itu yang datang goibnya malaikat. Malaikat mengembangkan sayapnya. Hati-hati ikut pengajian yuk, ikut pengajian Bu, lihat penceramahnya, kemana dia arah pengajiannya. Kalau selalu tadi itu menuduh-nuduh macam-macam, nah itu nanti setan di situ ada masuk ke dalam hati kita Bu. Di samping kita udah punya setan sendiri. Nah, alhamdulillah tadi. Begitu, jadi usahakanlah puasa sedikit Bu ya, sedikit makan, sedikit bicara, sedikit tidur. Tuh, alhamdulillah. Nah, azan sudah. Ada apa nih Bu? Asal ya? Ayo tuh. Udah mau buka puasa aja asal. Ya. Oke, nah. Hah? Apa Bu? Hah?
Gitu ya? Oh iya benar ya. Oke. Nah, ini Bu tingkatan nafsu Bu. Perhatikan. Nafsu itu ada 5 tingkat. Yang pertama nafsu amarah. Yang kedua nafsu lawamah. Yang ketiga nafsu mutmainnah. Yang keempat nafsu rodiyah. Ada nama Bu rodiyah? Yang kelima nafsu mardiyah. Begitu nafsu itu Bu. Nafsu amarah, nafsunya orang muslim, suka marah-marah mesti. Nafsu lawamah, nafsunya orang beriman, kadang-kadang marah, kadang-kadang nyesal. Nah, nafsu mutmainnah, rodiyah, mardiyah, nafsunya orang bertakwa. Itu nafsu itu 5 macam dia. Ya. Nah, kita lihat Bu. Nih nafsu amarah. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak dapat membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Itu nafsu amarah, selalu marah-marah, mengajak atau menyuruh kepada kejahatan. Ini nafsunya orang-orang muslim. Oke, jiwanya kayak begitu masih karena digoda sama setan tadi. Oke ya. Yang kedua sekarang nafsu lawama, ragu-ragu dan menyesal. Wala uqsimu bi nafsil lawama, dan aku bersumpah dengan demi jiwa yang amat menyesali dirinya. Begitu berbuat salah ya Allah, kenapa aku tadi ngerjain? Nah, itu namanya nafsunya lawama. Hati kecilnya menolak, tapi kenapa aku kerjain? Begitu. Nah itu kalau nafsu yang kayak begitu itu sudah mendingan karena nafsunya orang beriman. Inilah kalau puasa nanti dia nafsunya menjadi mutmainnah dia. Laki-laki lah suka menyesal, suka introspeksi diri. Laki-laki jiwa kita, nafsu kita. Jadi nafsu itu jiwa ya, bukan pengen makan itu nafsu itu hawa namanya. Jangan salah paham. Nah ini yang paling bagus, nafsu mutmainnah, rodiyah, mardiyah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu dia. Hai jiwa yang tenang, nafsu yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi Allah. Jadi kalau orang yang sudah nafsunya mutmainnah, radiyah, mardiyah, itu ketika mati husnul khatimah, nggak dicabut ruhnya, keluar sendiri, kembali sendiri. Nafsu sama ruhnya itu Bu, itu yang keluar dari jasad kita ini. Yang lain tinggal tuh. Yang keluar itu nafsu jiwa itu sama ruh itu bareng. Nanti ditanyain, kenapa kamu kotor begitu? Tapi kalau bersih, senang mereka. Nah, kita tunggu azan ya.
Baik Ibu sekalian, sedikit lagi kita lanjutkan ya. Nah ini nafsunya orang bertakwa. Inilah yang akan kita capai Bu dengan saum Ramadan. Nah inilah orang yang hatinya bening. Orang bertakwa itu hatinya bening, kalbunya bening, kalbunya saleh. Ya tapi proses kesana itu harus sungguh-sungguh. Kita puluhan tahun puasa, nggak sampai-sampai. Nah, kenapa? Karena mungkin tadi rahasia-rahasia itu belum kita lakukan. Baik. Nah, ini kesimpulannya, Bu. Perhatikan levelnya, Bu ya. Level 1 mukmin, muttaqin. Nafsunya nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah. Level 2 mukmin, nafsunya lawamah. Level 3 muslim, nafsunya amarah. Nah, 3 level ini Bu, di garis bawahi, ini level aman Bu. Jaminannya surga. Tapi level 4 nih, muslim fasik, nafsunya amarah pangkat 2. Muslim munafik, amarah pangkat 3. Muslim musyrik, amarah pangkat 4. Murtad, amarah pangkat 5. Kafir, amarah pangkat 6. Yang 4 ini yang bawah ini Bu, levelnya bahaya, neraka, kekal selama-lamanya. Ngeri. Ada yang protes sama saya, Ustaz, kok kejam banget sih Ustaz? Masuk neraka selama-lamanya, emang kenapa Pak? Saya kan muslim munafik Ustaz, ngaku dia. Nah iya, dia berkata selalu dusta, berjanji selalu ingkar, dipercaya dia khianat, kalau berkompetisi dia curang. Itu kan ciri-ciri orang munafik. Malas mau sholat subuh, malas mau sholat isya. Kalau muslim fasik apa? Muslim fasik ngakunya Islam tapi dia ngamalin. Itulah Islam KTP atau Islam abangan atau Islam purna inti, cukur, sunat, kawin mati. Itu namanya Islam fasik, muslim fasik. Nah kalau muslim musyrik nomor 6, dia sholat, dia puasa, dia umroh, dia haji, tetapi ketika dagang dia pergi ke Gunung Kawi, ke Gunung Sindur, ke Gunung Sahari. Oh ada apa di sana? Artinya apa? Na'budu kepada Allah, nasta'in kepada paranormal. Banyak yang begitu Bu. Itu musyrik namanya. Nafsunya itu nafsu amarah pangkat sekian. Ada pemurtad keluar dari Islam, kafir di luar Islam. Itu nafsunya lebih dahsyat dari binatang. Makanya kata Allah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Nah, jadi Bu yang aman 3 level Bu ya. Muttaqin, mukminin, muslimin. Orang mukmin kalau puasa benar naik dia muttaqin. Orang muslim puasa benar paling-paling naik mukmin. Nah, lagi puasa, belum puasa dia mukmin. Kadang-kadang satu muttaqin, habis puasa turun lagi dia ke bawah. Muslim fasik, apalagi yang ngaji. Ya udah, berat dulu dia. Kalau orang turun lagi ke bawah. Naik turun, kan iman itu naik turun. Ngaji ini salah satu ngecasnya, baca Quran. Ya, atau dengarkan ceramah di YouTube Ustadz yang sudah kita kenal. Kalau kita nggak paham, nanya kan enak begitu. Nah, jadi ini Bu 3 level ini aman masuk surga.
Tapi cara masuk surganya berbeda-beda. Kalau orang mutakin, dia pesawat Bu, melintas jembatan Siratal Mustaqim itu. Oh, nyampe ke depan itu surga, tapi belum masuk surga. Nah, kata mereka, tar dulu, kok belum masuk? Masih ada 2 kloter di belakang kalian, mukmin dan muslim. Ngapain di sini? Silakan ngetes sama ngopi. Ngetes sama ngopi Bu. Boleh nggak ulangok? Boleh. Ulang itu. Bidadari banyak. Nah, gitu. Udah darat, suami ibu, pasangan ibu. Tapi kalau nikmat banyak sekali dalam surga. Tuh, ngobrol, minum, ngetes. Nah, kalau diibaratkan jembatan itu panjang nih. Jakarta Medan itu naik pesawat 2 jam. Sampai umpama ya. Nah, datang kloter kedua orang mukmin. Nih, naik bis atas AC, KLS atau KMS atau apalah. Itu 2 hari 3 malam Bu. Baru nyampe ke Medan kalau nggak pecah ban. Nah, begitu dia nyampe Bu, depan pintu surga, turun mereka orang beriman ini. Loh, kok udah pada nyampe? Kalian ini siapa? Oh, kami jamaah dari sehat. Oh iya, Ustaz Purba dari pojok sama-sama sama keluarganya. Kita duluan Bu, kenapa? Kapan kita nyampe? Kami 2 hari di pesawat. Kenapa begitu? Karena kata Nabi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang berangkat mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Itulah utamanya Bu, ngaji ini. Nyampe duluan. Nah, orang mukmin datang belakangan. Nah, kenapa kita nggak langsung ke surga? Masih ada kloter ketiga, yaitu orang muslim. Naik lagi mereka, apa itu kendaraannya? Mungkin bajai, kalau nggak metro mini. Bayangkan Bu, Jakarta Medan naik bajai, belum sampai Bakahuni, rontok mesinnya. Turun dia, jalan kepleset, masuk neraka dulu Bu. Itu, gosok mukanya, combel-combel badannya, tapi boleh diangkat, ada syafaat nanti, didorong dia, sampai juga ke depan pintu surga, tapi udah pada gosok. Kata orang duluan loh, Mas saking pun di Mas, nah, gitu. Apa kata dia? Gua kepleset kemarin di sono, masuk neraka dulu. Nah, begitu. Ada yang bilang, Ustaz, saya pilih nomor 3. Kenapa? Dengan hitung-hitung cari pengalaman di neraka. Silakan. Tapi masuk surga juga akhirnya. Kalau cari pengalaman silakan. Saya nggak mau. Saya paling-paling nomor 2, kalau kan nomor 1. Nah, itu dia. Makanya puasa ini Bu, ya, dari mukmin menjadi mutakin. Mutakin itu hati yang bening, hati yang bersih. Slogannya gampang, amalnya yang berat. Ayo, kurangilah berburuk sangka, kurangilah sedikit bicara, sedikit buruk sangka, sedikit makan, semuanya Bu, sedikit Bu. Yang perlunya aja. Kalau begitu enak itu nanti lama-lama hati kita, kolbu kita menjadi lembut, nafsu kita, jiwa kita menjadi bersih. Dia tambah lagi dengan baca Quran, dengan zikir, sholawat, la ilaha illallah, hauqala, la haula wa la quwata illa billah. Itu semua bacaan itu untuk jiwa kita Bu, mementingin jiwa. Nanti ruhani kita itu yang paling bawah tadi, ruh tadi itu akan bercahaya, mencahayai nafsu kita, jiwa kita. Nah, itulah ketika pulang kita Bu, enak Bu, pulang kampung. Yang pulang itu tuh, yang pulang itu nafsu sama ruh. Pulang itu Bu, didoakan orang makin senang. Nah, itu makanya kalau kita ke kuburan, kita assalamualaikum, mereka dengar itu Bu. Jiwa-jiwa orang tua kita itu dengar. Girang Bu kalau kita datang, girang mereka. Ih, anakku datang yang menjemput aku, mendoakan aku, begitu. Tapi nggak boleh curhat. Sudah aku bilang jangan bertempur pula kau mati, kau boleh begitu. Curhatnya nggak boleh. Tapi kita dengar Bu, makanya nggak boleh melangkai kuburan, duduk di kuburan nggak boleh. Kita berdiri sambil berdoa, selesai keluar. Baik, ini sekalian pengajian kita pada siang hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan? Silakan.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kata Nabi dulu keluar kalian ke kuburan, sekarang berziarahlah. Niatnya untuk ingat mati. Nggak boleh meratap, nggak boleh. Kalau dulu awal-awal meratap, dilarang sama Nabi. Kalau kita ke kuburan orang tua kita boleh. Sambil apa? Sambil ingat mati. Ya ntar saya bakal begini ya. Gitu. Apa? Oh. Tapi yang masuk ke sana bu, nafsu kita, jiwa kita sama ruh kita bu, masuk ke sana. Jasad kita di tanah, tapi kita di alam barzahnya. Tuh, kita bersih sekarang. Kalau nggak kuburan, ya nggak berdosa, nggak apa-apa. Iya boleh, tapi kalau memang ada kesempatan datang aja. Kuburan orang tua ibu di mana? Kampung, jangan ke kampung. Nah, jangan kalau jauh mah. Nah, gitu ya. Cukup di sini aja. Oke, begitu bu. Ayo, apalagi yang mau ditanyakan ini kaitannya dengan kolbu tadi, hati yang bersih, hati yang bening. Ayo, silakan. Kita kembali tadi. Nih, ini yang harus kita bersihkan itu. Ya, nafsu jiwa kita. Ini bisa dikotori oleh setan tadi pakai Hawa kemarin dosa-dosa dikotornya. Jadi kemarin, tapi kalau nanti iman, malaikat, takwa kemarin, jadi kemarin. Jadi bisa ke atas, bisa ke bawah tuh jiwa kita itu. Bisa buruk, bisa baik. Kan nggak tahu begitu. Karena ada dua potensi. Potensi yang baik ada di kalbu, potensi yang buruk ada di kalbu. Nah, tergantung kita. Allah nggak akan berubah kalau satu kalau Allah itu nggak akan berubah. Nah, Allah kasih cara puasa, diwajibkan bahkan. Nah, dulu ini bu, ini sebetulnya komponen bu. Setan itu satu komponen, kemudian Hawa. Jadi komponen kayak laptop ini bu, ada speakernya, ada kondensornya itu. Tadinya mencah-mencah, dijadikan satu, jadilah laptop. Ada hardware, ada software, kan begitu. Begitu juga kita. Ini jasmani ini namanya hardware bu. Nah, softwarenya ini softwarenya bu. Tidak kelihatan, ini sistemnya, ini aplikasinya nih. Persis kayak laptop. Ini aplikasi. Saya tahu aplikasi apa kan gitu. Nah otaknya itu tadi, nafsu itu biangnya itu. Ayo, baiknya itu nanti. Itu nanti dilihat bu, dilihat sama Allah nanti. Tuh semua. Makanya tangan ngomong, kaki jadi saksi kan begitu. Mata jadi saksi jadi akhirat. Itu komponen-komponen semua. Nah uniknya bu, ketika Allah menciptakan komponen akal ini bu, akal, Allah ciptakan, Allah tanya, siapa kamu, siapa aku? Kata akal, aku ini hambamu, engkau Tuhanku, kamu lulus. Tapi ketika Allah menciptakan nafsu ini, jiwa ini, ditanya, siapa kamu, siapa aku? Apa kata jiwa? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Disiksalah nafsu ini bu, jiwa ini, dibakar ribuan tahun sebelum dimasukkan ke jasad manusia. Belum ada Adam. Udah dibakar, diangkat, ditanya lagi siapa kamu, siapa aku? Aku, engkau. Siksa lagi, dibekukan diangkat lagi, ditanya sama. Kata Allah siksa dia, maksudnya bikin neraka lapar. Akhirnya dibuatlah dia neraka paling lapar, nyerah, dia ampun ya Rob. Siapa kamu, siapa aku? Aku hambamu, engkau Tuhanku. Makanya kita diwajibkan puasa supaya nafsu kita tunduk kepada Allah. Itu caranya puasa itu. Tapi puasa yang dijiwai karena iman. Tuh, di rumah sendirian, gak ada orang, ada air seger, ibu gak minum. Kenapa? Jiwa mengatakan, aku kan sudah niat puasa. Tuh, mau marah, gak jadi marah. Ini sokin, aku puasa ya Allah. Wah, ini cakep tuh. Karena mengharapkan pahala dari Allah. Itu niatnya udah mengharap ridho Allah, pahala Allah. Cakep jiwa kita kalau begitu. Nah, diisi dengan pengajian, diisi dengan baca Quran, diisi dengan sedekah, dan seterusnya. Cakep. Itulah hidup ini. Pulang kita selamat. Nah, di umumnya persoalan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang, si pulang dan pulana dalam keadaan husnul khatimah, bila hisab, bila azab. Oh, kalau dia jiwanya itu sudah mutmainnah radhiyah mardiyah, di alam kubur nggak ditanya lagi bu.
nggak ditanya, bebas pertanyaan dia, nggak diadab. Kata malaikat, tidur katamu seperti tidur pengantin baru. Emang pengantin baru tidur bu? Kagak. Tenang dia. Maka dijadikanlah kuburnya menjadi Raudhatun min Riyadil Jannah. Salah satu taman-taman surga. Itu kuburnya bu. Bagi orang yang hatinya bening tadi. Tuh, begitu bu pokoknya kajian ya. Baik. Mungkin ada pertanyaan bu sebelum ditutup. Silakan bu. Ayo, ada pertanyaan? Apa pertanyaannya? Yang paling bagus pertanyaan dapat hadiah umroh bagi yang mampu. Jadi kalau belum mampu nabung dulu. Kalau bingung cara transfernya yang hubungi saya begitu. Gitu. Alhamdulillah ya. Nyambung ya. Insya ya. Jadi ada ketenangan batin jadinya, itu punya rahasianya itu. Tapi nanti kalau dalam tasawuf banyak penyelewengan. Hati-hati. Nanti dia masuk tasawuf falsafi namanya. Masuk agama lain. Nanti ada ajaran nanti beda wujud, nyatu dengan Allah. Macam-macam nanti jadinya. Hati juga. Banyak karena setan itu dia godaannya luar biasa setan. Datang lagi dia dengan cara dia. Iblis dia ngaku sebagai Tuhan. Tuh. Gitu. Oke. Ya, ibu sekalian ya, jelas saya kira ya. Mantap lah. Udah kalau udah jelas ya udahlah. Kita tutup. Kita tutup ya dengan membacakan doa kafaratul majelis bersama-sama. Ayo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.